Selamat datang di channel Norasen 14. Bagaimana kabar kalian guys? Pernah nggak sih kalian ngalamin momen dimana seseorang yang dulu perhatian, tiba-tiba mulai menjauh? Dulu dia yang ngejar-ngejar kalian, nanyain kabar duluan, ngajak ngobrol duluan. Tapi sekarang, chat kalian cuma dibalas singkat. Dulu dia selalu ada buat kalian, tapi sekarang malah sering ngilang. Rasanya kayak dia berubah drastis dan kalian nggak tahu harus ngapain. Masalahnya, kenapa dia mulai cuek? Ini masalah yang sering banget kejadian di hubungan, baik itu pacaran, PDKT, atau bahkan pernikahan. Awalnya semuanya terasa seru, penuh semangat, kayak kalian adalah orang paling spesial buat dia. Tapi seiring waktu, perlahan perhatiannya mulai berkurang. Dan akhirnya kalian bertanya-tanya, apa gue ada salah? Atau dia masih suka gue nggak sih? Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Kalian terlalu mudah ditebak. Kalau dia udah tahu setiap gerakan kalian, nggak ada lagi unsur kejutan yang bikin hubungan tetap menarik. Manusia itu makhluk yang suka tantangan. Kalau semuanya bisa diprediksi, lama-lama jadi bosan. Kalian terlalu memberi tanpa batas. Berusaha menyenangkan dia terus-menerus tanpa memperhatikan kebutuhan. Diri sendiri bisa bikin kalian kelihatan murah di matanya. Bukannya dihargai, justru bisa dianggap kurang berharga. Dia mulai kehilangan rasa penasaran saat hubungan berjalan terlalu stabil, tanpa variasi emosi. Daya tarik yang awalnya kuat bisa mulai memudar. Orang cenderung tertarik pada sesuatu yang bikin mereka terus berpikir dan menebak-nebak. Faktor eksternal. Bisa jadi dia punya masalah pribadi, tekanan kerja, atau ada sesuatu di luar hubungan yang bikin dia berubah. Tapi kalau kalian nggak ngerti cara menghadapinya, hubungan kalian bisa tetap terkena dampaknya. Jadi gimana solusinya? Tenang guys, ada beberapa trik psikologi yang bisa kalian pakai buat bikin dia balik lagi bahkan makin terobsesi sama kalian. Solusi, mainkan psikologi ini. Berhenti selalu tersedia. Ini kesalahan terbesar yang sering dilakukan. Kalian harus mulai belajar buat nggak selalu ada setiap saat. Kalau setiap kali dia chat, kalian langsung bales. Setiap kali dia ngajak ketemu, kalian langsung siap, maka nggak ada tantangan buat dia. Coba sesekali slow response buat dia nunggu, dan sibukkan diri kalian dengan hal lain. Ini bakal bikin dia mikir kok dia beda ya, dan mulai penasaran. Ciptakan kejutan emosional. Manusia lebih mudah terikat secara emosional kalau mereka mengalami naik turun perasaan dalam interaksi. Coba kalian ingat pengalaman yang paling membekas dalam hidup kalian. Biasanya itu momen yang penuh emosi, entah sedih, bahagia, atau marah. Nah, hal yang sama berlaku dalam hubungan. Sesekali cuek, sesekali perhatian, sesekali chat panjang, sesekali singkat. Ini bikin dia terus menebak-nebak dan tanpa sadar makin terikat dengan kalian. Jadi tantangan, bukan pilihan murah. Orang lebih menghargai sesuatu yang harus mereka perjuangkan. Kalau kalian terlalu gampang ditaklukkan, dia nggak akan melihat kalian sebagai sesuatu yang berharga. Kalian harus mulai memberikan tantangan dalam hubungan. Contoh sederhana, jangan selalu mengiyakan ajakan dia. Biarkan dia merasa perlu berusaha untuk mendapatkan perhatian kalian. Ini bikin dia makin penasaran dan tertarik, buat dia merasa kehilangan. Gimana caranya? Mudah. Kurangi sedikit intensitas kalian di dalam hidupnya. Kalau biasanya kalian yang selalu nyari dia duluan, coba stop dulu. Jangan langsung hilang, tapi perlahan kurangi komunikasi. Biarkan dia merasakan sedikit kehilangan. Begitu dia sadar kalian nggak lagi setiap saat ada, dia bakal mulai bertanya-tanya dan takut kehilangan kalian. Gunakan bahasa psikologi yang memicu emosi. Cara kalian berbicara juga sangat berpengaruh. Daripada bilang, aku suka ngobrol sama kamu, coba ubah jadi, setiap kali ngobrol sama kamu, aku selalu ngerasa nyaman banget, kayak semua masalah hilang gitu. Kalimat yang lebih emosional akan masuk ke alam bawah sadarnya, dan bikin dia merasa bahwa kalian punya koneksi yang lebih dalam. Berikan momen peak end yang berkesan. Otak manusia cenderung mengingat pengalaman berdasarkan puncak emosional dan akhir dari pengalaman itu. Jadi kalau kalian mau meninggalkan kesan mendalam di pikirannya, buat momen-momen spesial yang dia nggak bisa lupakan. Entah itu obrolan yang menyentuh, pengalaman seru bersama, atau bahkan perpisahan sementara yang bikin dia kangen. Gunakan teknik reverse psychology. Kadang, menarik diri bisa lebih efektif daripada terus mendekat. Misalnya kalau dia mulai cuek, jangan malah mengejar-ngejar dia. Sebaliknya, tunjukkan kalau kalian juga punya kehidupan sendiri yang menarik. Ini bisa bikin dia merasa, loh kok dia malah kayaknya nggak butuh gue. Dan mulai panik sendiri. Jangan takut untuk pergi. Salah satu daya tarik terbesar adalah
Ketika kalian menunjukkan bahwa kalian nggak takut kehilangan, orang lebih menghargai sesuatu yang mereka takut kehilangan. Jadi kalau dia mulai cuek, tunjukkan kalau kalian punya standar dan nggak akan bertahan dalam hubungan yang nggak seimbang. Kadang justru saat kalian berani mengambil langkah pergi, dia baru sadar betapa berharganya kalian. Mindset yang harus kalian pahami. Kalian adalah prize. Jangan pernah merasa bahwa kalian harus berjuang mati-matian untuk mendapat perhatian seseorang. Justru kalianlah yang berhak memilih siapa yang layak ada di hidup kalian. Jangan buang energi ke orang yang nggak menghargai. Kalau seseorang udah menunjukkan tanda-tanda nggak menghargai kalian, jangan buang waktu untuk mengejar. Fokus ke diri sendiri dan biarkan dia menyadari kesalahannya. Selalu berkembang dan jadi versi terbaik diri kalian. Ketertarikan nggak cuma soal trik psikologi, tapi juga soal kualitas diri. Semakin kalian berkembang, semakin banyak orang yang ingin ada di sekitar kalian. Ingat guys, tujuan dari trik ini bukan buat memanipulasi, tapi buat meningkatkan daya tarik kalian secara alami. Hubungan yang sehat harus tetap ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Kalau kalian selalu memberi tanpa batas, lama-lama kalian nggak akan dihargai. Jadi mulai sekarang, mainkan psikologi ini dengan bijak, dan lihat bagaimana dia perlahan mulai panik, overthinking, dan akhirnya makin terobsesi sama kalian. Kalau kalian udah coba trik ini, share pengalaman kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten psikologi hubungan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys.